podcast paling santai buat nemenin kamu habis jam pelajaran terakhir. Perkenalkan, saya Hanzira dan rekan saya Sarah Adila, kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna bareng teman-teman kece dari ekskul-ekskul di sekolah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari ekskul Hadrolah. Boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Boleh dong. Boleh banget. Jadi saya perkenalkan Muhammad Zidan Khairi. Saya Fahri Ibnul Kaizan. Kebetulan jabatan kalian di ekskul Hadroh apa nih? Saya di Hadro orang paling penting. Ketua. Oh, asik. Asik. Kalau saya itu yang megang duit bendara. Seru banget ya. Tapi sebelum ini kita pengen tanya sih, Hadroh tuh apa sih? Hadro. Hadro itu apa ya? Bola. Alat musik Islami yang dimainin dengan tangan. Kalau menurut kalian sendiri Hadroh tuh apa? Kayak diartiin sendiri aja. Diartiin kan? sendiri. Ya. Itu alat musik Islami. Oh, bisa Benar, ya benar Iya. sih. Bisa buat self healing gitu. Atau apa. Ya, kalau misalnya istilah emang benar sih alat musik Islami, dan emang sebenarnya hadro itu bisa disebut alatnya juga gitu. Tapi kalau hadro itu kalau universalnya itu lebih kayak grup pemain musik gitu sih, kalau bisa dibilang kayak Pengiring musik. pengiring musik. Iya, benar. Berarti ada pengiringnya, ada yang nyanyi juga. Iya, Ada betul pasti. banget. Biasanya kalau di ekskul kalian yang nyanyi biasanya siapa nih? Kalian juga atau ada yang lain? Itu kan ada yang namanya mawal dan vokalis. Nah, vokalis itu kan sholawat. Jadi nanti tuh ada di beberapa pas ketukan itu sambil sholawat bareng-bareng. Ya, biar keren. Kalau sehari-harinya kalian latihan itu untuk sehari-hari atau cuman ada event-event tertentu aja nih? Kalau lagi nggak ada event nih, misal kayak lomba, latihan tuh per minggu, hari Kamis. Oh, per minggu setiap hari Kamis. Iya. Oh iya. Kalau ada event latihan setiap hari atau tetap hari Kamis saja? Gua dicecor itu setiap hari. Tiap hari sampai sore gitu. Sampai jam 5 Sampai sore sore juga. Oh, iya. Gacor. Pokoknya Diusahakan iya, terus ya. biar Sampai jago, sampai pro banget. Oh gitu. Tapi biasanya kalian kayak capek gitu gak sih? Wah, capek banget. Udah pasti. Tapi capeknya kita tuh ditukar jadi seneng. Karena kalau misalnya main hadro tuh kayak sambil main nih, ngerasa vibe musiknya sendiri gitu. Jadi kayak, wih asik juga nih gitu. Biasanya gitu. Sendiri. Halo. Asik banget ya. Kita yang denger juga kadang ikut goyang. Ya, Nah, goyang. Goyang iringannya ikut goyang ya, ada iringannya. Kacau itu goyang. Serem. Serem sih. Kan kalian katanya mengiringi, ada vokalisnya juga kan? Iya. Nah terus kan berarti ini kayak grup. Alat-alat musiknya tuh apa aja sih? Alat Sebutin musik. Ada banyak. Ada Boleh disebutin. rebana atau hadro, itu paling opsional lah. Terus ada bass segi 8, Oh, bass segi. atau bisa dibilang segi bintang. Memang kayak bintang sih bentuknya bagus. Terus ada bass dung sama bass potek yang kecil. Kalau kalian maininnya apa? Mainin alat yang mana? Yang rebana aku. Yang mana? Kalau saya yang ini apa? Bass dung yang gede. Oh, bass yang gede itu. Iya, yang Sesuai sama badannya. Ya kayak lo ya sesuai sama lo. Iya, betul. Terus kita juga penasaran nih, kan kalau iringannya tuh kan biasa lagu-lagu Islami. Itu tuh lagu-lagu Islami tertentu atau semua lagu gitu? Bisa semua lagu sih, cuman tergantung pukulan sama variasinya aja. Yang bisa dipelajari ya? Iya, betul. Tapi beneran ya, alat-alat hadroh tuh kayak unik banget gitu. Cuma aku sendiri penasaran nih, kayak kalian pernah gak sih kepikiran, buat candaan aja, kalian pernah gak sih kepikiran kalau misalnya kalian lagi lomba, terus
alat hadroh kalian ketinggalan, habis itu kalian lihat ember di jalan, menurut kalian itu bisa diganti jadi alternatif gak? Bukan ember. Kita pakai tangan aja udah main. Iya, bisa main pakai Oh, tangan. bisa pakai tangan. Udah pro. Malah kadang saya kalau di kelas kalau lagi gabut gitu pas istirahat jadiin meja hadroh. Sindrom ya? Iya, sindrom hadroh kalau di Kecanduan hadroh. Kecanduan banget nih. Udah terlalu jago. Udah pro banget. Tapi kalau misalnya lagi tampil nih, kan misalnya kalian pakai tangan. Kalau misalnya tiba-tiba kepleset jadi itu bukan nyanyi Brazil gimana tuh? Oh, kalau itu apa? Itu mah tergantung orangnya. Dari mana dia? Kasian dong tergantung Iya, orangnya. tergantung. Maksudnya nggak digantung. Jangan dong, jadi gantung dong. Ya boleh kalau jidan digantung. Hahaha. Nah kebetulan kan kita biasanya cuma denger doang nih arrangementnya. Terus kan tadi Zidan juga bilang kalau misalnya lagi gabut di kelas suka suka Iya, di coba meja, dijadiin kan? hadroh. Nah kalian bisa gak contohin salah satu? Aduh. Misalnya pakai Ini agak susah ya karena pada dasarnya semua hal dilakukan di depan kamera itu nggak enak banget gitu. Beda juga, dia kan Iya. mainnya bass. Iya, itu bada, benar. Beda pukulannya. Jadi Dia ini butuh dua orang. Susah banget kalau misalnya main sendiri gitu. Iya. Jadi aneh kedengerannya nanti. Kalau kamu biasa main sendiri atau berdua? Berdua. Ada juga kan bass dung sama bass kotek tuh. Jadi kita tuh kayak kalau di variasi kita tuh saling tanya jawab. Ada pukulannya juga. Pukulan tuh nyaut-nyautan gitu. Jadi kayak saya tanya dia tuh diselingin, abis itu jawab. dia tanya jawab udah gitu ya ibaratnya. Ngomongin soal aransemen nih, kalian udah pernah tampil di mana aja? wah nih? udah banyak sih job kita mah. Di Sibuk. Iya, Jadwalnya banyak ya, sekarang jadwalnya sibuk. padat. Oke. di mana ya? Gimana? Tuh paling seru tuh di mana sih, SMK mana? SMK Kesehatan Islamic School. Di daerah Babelan ya? Iya, Babelan. Ya, pokoknya itu paling top dah. Paling keren. Kira-kira kenapa tuh serunya? Itu lomba perdana langsung juara. Juara Mantap berapa banget itu. tuh? Juara 2. Iya, gak apa-apa. Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Kan perdana. Alhamdulillah. Selain tampil di sekolah ini, kalian ada lagi gak pengalaman manggung yang menurut kalian paling berkesan gitu? Di manggung di ini. Rumah guru kita pembina eskul bukan ini sih. Ya, Di Purwakarta. Iya, seru banget sih itu. Saling main paling epic juga sih itu ya. Nomor 2. Awal mau puasa kalau nggak salah bulan Iya. Februari. Selama kalian latihan nih, ada gak sih kayak hal-hal lucu yang pernah kalian alami sama temen-temen biasa? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Boleh disebutin nggak? Yang paling sering itu ya, nih misalnya nih, kan kita kalau latihan hadroh itu kan jadi misalnya latihan aransemen nih, Iya. itu tuh dipisah-pisah dulu gitu. Misalnya rebana sendiri, terus bass sendiri, jadi dibagi Ada dua. bagian-bagiannya. Nah kadang kalau misalnya saya lagi AFK, dia lagi main, ini lagi bengong nih, saya fotonya mukanya, jadi dikoleksi gitu mukanya lagi gitu. Itu juga kadang lucu sih. Enggak lucu. Lu yang tersiksa. Kalau menurut Fari gimana pengalaman yang seru atau enggak lucu gitu setiap latihan? Ngelihat ini teman salah pukulan sih itu mah paling Nggak bisa Bahasa itu ya. ya, pokoknya ketawain aja udah biarin. Nggak jelas mainnya. Ya kita juga bingung gimana mukulnya. Oh Iya kadang emang ada tuh yang kurang masuk aja gitu, kayak pengen gitu, kesel banget Berarti jadinya. dianya yang nggak bisa mainnya. Oh iya. Ngomong-ngomong soal penampilan, kalian inget gak sih kalian pertama kali tampil di mana? Itu yang kalau pertama kali tampil di sekolah. Iya di sekolah. Oh di sekolah. Iya. Tiap hari gua tampil tuh lagi. Tadi habis latihan kan. Per minggu. Ini tiap hari. Iya, per minggu. Maksudnya per minggu juga tampil gitu. Rutin. Oh Duluan. oke. Kalau di sekolah tuh tampilnya tuh dari event-event apa aja sih yang kalian pernah ikutin? Paling sering sih event keagamaan itu udah pasti. Demo Yang school. Iya, demo high school juga demo high school. ada demo high school. Kalau kalian misalnya tambah member baru tuh dia harus bisa punya kemampuan yang lebih Enggak. untuk hadroh atau
Udah biasa Ya. aja, yang penting punya tekad. Yang penting punya tekad. Yang penting punya aja, tekad. berani, tanggung jawab. Saya dulu kagak ngerti apa-apa megang hadro. Ini apaan dah? Gimana makainya ini? Oke. Masih belum ngerti gimana cara makainya ya. Iya, mainin aja cuma pakai. Ya. Karena diajarin bertahap. Bisa. Dari yang tang jadi udah bagus suaranya gitu sekarang. Jadi sindrom. Iya. Sindrom lah. Ya sindrom bener sih, nggak salah. Kan kalian bilang kalian nih sering banget kan tampil di sekolah. Kalian tuh kalau tampil di sekolah lagunya tuh itu aja atau sering ganti? Tergantung sih, tergantung vokalisnya. Mau ngapain lagu lagi apa enggak, terserah dia. Sesuai mood. Oh, Sesuai moodnya, sesuai mut-mutan aja sih. vokalisnya. Kalau vokalisnya lagi mager, Berarti kadang kalian ikut gitu. gimana maunya vokalisnya? Iya, soalnya kan dari vokalis, kita cuma ngiringin doang. Gitu. Kalau dari kalian berdua sendiri nih, apa sih yang bikin kalian betah banget sampai sekarang di Eskul Hadroh? Berdua atau sendiri nih? Satu-satu. kalau saya temen-temennya itu aja sih. Temen-temennya. Iya, temen-temennya asik semua aja. Jadi karena kita tuh dari awal masuk ke sekolah sampai sekarang itu tuh ya kan ini gini-gini aja terus. Iya. Jadi kayak udah kerasa banget lah vibes-nya. Jadi kadang kalau misalnya pas latihan tuh keinget aja gitu. Kalau misalnya pas lagi libur panjang nih, terus kayak aduh udah nggak hadir lama banget itu. Sindromnya mulai kambuh ke rumah, meja di gituin. Gitu. Kadang keluarga pernah muak gak tuh kalau misalnya denger itu terus? Tiap saat. Kadang saya lagi bosan nih di rumah nih, nggak nyadar aja nih, lagi abis belajar, tangan nabuk-nabuk meja, lagi Karena udah saking kangennya Iya. sama Hadroh. bener banget. Terus kalau dari itu Sama, nggak ada bedanya sih. Kayak Kalau keluarga gitu ya? Kalau keluarga mah biasa aja. Memang di rumah juga ikut hadro kok. Jadi ya udah. Iya dia mah enak, keluarganya ikut hadro, terus juga emang teman-teman deket rumahnya juga udah relasinya banyak banget sama hadro. Saya emang Biasa. no life. Beda kelas. Ada. Nih kalau misalnya apa sih kayak motivasi yang bikin kalian mau latihan hadro sampai sekarang, kayak misalnya kalian mau menang jadinya kalian latihan terus atau gimana gitu? Apa ya? Nggak ada bakat lain selain hadro. Iya itu juga. Emang mau masuk ke sekolah lain nggak bingung. oh berarti Iya. terus ditekanin Hadroh aja biar Iya. bisa banget. Jadi kayak kalau saya mau ke eskul lain juga bingung mau ngapain, soalnya nggak bisa juga gitu kan, nggak punya keahlian Cuma di banyak. hadro bakatnya. Iya bakatnya emang di hadro. Mukul-mukul doang. Iya. alat. Berarti udah soulmate banget gitu ya? Iya. Nyatu banget. Tanpa hadro tanpa itu enggak lah, masih ada Allah. Allah is the one. Iya, Ya. Keren Jidan, keren kata-katanya. Kata hari. Kata-kata hari ini. Iya Ngomongin gitu. kata-kata hari ini, kalian ada nggak nih kata-kata Dia ada nih, buat Eskul Hadroh? dia banyak banget. Kata-kata hari ini. Aduh. Jangan lupa masuk ke sekolah hadro dah. Kalau kata-kata Gitu. kemarin, Kata kemarin. Belum buat kata-kata kemarin. buat sekarang nggak? Sekarang hari ini tadi udah sebutin jangan lupa masuk hadro. Seru. Oh iya. Banyak pengalamannya pasti dah. Enak juga temen-temennya. Kalau kata-kata motivasi yang buat pengen masuk eskul Hadroh tuh ada gak kata-kata? Motivasi. Motivasi dari kalian untuk adik-adik yang pengen masuk Hadroh? Apa ya? Aduh. Mikir dulu. Motivasinya sih Motivasi apaan motivasinya nih? serah. Terserah gua. Ya udah. Ngasal dong. Jangan ngasal dong. Juga. Hmm. Biasa, santai. Udah, coba dah. Ya kalau dari saya masuk aja nggak apa-apa. Nanti mungkin beberapa nih bagi kalian yang mau masuk hadroh itu sering banget ya saya temuin. Aduh aku mau masuk hadroh tapi aku nggak ngerti, takut dimarahin. Itu sering banget. Jadi tolong banget ya kalau memang mau masuk hadroh masuk aja dan tekad aja gitu. Karena kebanyakan nih saya nemu orang bakatnya udah mantep, udah punya tekad juga, emang sering banget nabuk-nabuk meja gitu. Itu kayak udah nggak apa-apa masuk aja, kamu mah gini banget sih, kocak banget. Nah
saya udah jelasin gitu kan, tapi orangnya tetap pal batu. Udah dibilangin udah masuk aja, nggak apa-apa, nanti diajarin, pelatihnya baik kok. Tapi Tetep kadang aja. gini, udah diatur udah keramaian nih, dipindahin ke Marawis. Nah iya gitu. Oh, Hadro sama Marawis tuh sama. Beda. Beda, beda. alatnya Tapi beda. pelatihnya sama. Iya, Oh, tapi pelatih. pelatihnya sama, Iya. pelatihnya satu. Yang ngebedain Hadro sama Marawis tuh cuma alatnya aja atau Alat ada sama yang variasinya tuh beda, seragam beda, semua udah beda. lain? Oh, Tapi kalau- orangnya tetap sama, Oh, kadang beberapa. Kalau Marawis tuh kadang ada kayak gerakan-gerakan tertentunya gitu ya. Iya. Kalau Iya, Hadro- dia lebih meriah Oh. kalau soal gerakan. Kalau Hadro itu lebih ke sholawatnya ya. Ya. Iya. Kalau itu Iringannya. ada Iya, dua, itu yang Banjari itu kan dia main cuma duduk doang. Iya. Kayak lebih ke adabnya lah. Jadi kayak main sambil nunduk. Nah, kalau variasi beda lagi, ada tambahan gerakannya. Oh, ada Salawat-salawat, gerakan iya. iringannya. Iya. Kalian ada nggak nih satu kata atau satu kalimat yang menurut kalian paling menggambarkan ekskul Hadroh? Sekolah hadir. Apaan tuh? Dari kalian satu-satu nih. Saya juga bingung nih sebenarnya nih. Baru mikir soal begini sih. Ada Apa ya? satu itu waktu itu pelatih bilang kan Hadro kan mainnya kan secara kelompok. Ya. Walaupun salah atau gimana pun harus tetap konsentrasi. Pokoknya jangan pernah fokus lah, pokoknya tetap fokus walaupun lagi keadaan kayak yang teman salah nih, kita fokus aja sama pukulan kita. Kalau dari Zidane gimana? Sama dah sama dia. Saya juga bingung kadang gitu. Doain. Iya. Ya. Pangkat 2. Kalau dari teman-teman yang nonton, ada nggak nih pertanyaan buat ekskul Ekskul Hadroh nih. Kan lumayan nih ketuanya lagi ada di sini. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya. Jangan kebanyakan nanya ya, bingung saya juga jawabnya nanti. Mau nanya nih. Boleh dong. Boleh banget. Jadi kalian pas latihan di eskul, kalian momen ketika vokalisnya itu lupa gimana nih? Contohnya ada vokalisnya lupa nada, gimana kalian ngatasinnya? Itu sebenarnya dari vokalis sendiri sih, cuman kalau itu kan kita bareng-bareng jadi ada yang dikodein lah salah satu. Kayak pukulan kita tuh kayak dikurangin, disesuaiin gitu sama nadanya. Itu juga agak susah. Emang kalau salah ya Karena salah vokalisnya. iya salah vokalisnya. Ya kita ketergantungan juga sih kadang sama vokalisnya. Karena kalau memang si kita mainnya udah bener, udah bagus, udah enak. Kalau vokalisnya salah salah tempo, salah nada, ya Salah hancur. semua, salah semua. Langsung destroyed gitu. Udah jadi kurang banget. Tapi alhamdulillah sih selama ini kalau misalnya ada salah, kita masih bisa kayak ngodein satu sama lain gitu. Kalau salah masih bisa minta maaf. Iya, minta maaf gitu juga. Ngomong-ngomong tentang kesalahan panggung nih, kalian pernah nggak sih bikin kayak kesalahan fatal yang mungkin gak bisa kalian lupain gitu? Saya pernah nggak sengaja mukul pas lagi bukan waktunya. Dan itu tuh gara-gara saya bengong mikirin itu kok saya ngeliatin ke arah tangga di gedungnya nih. Itu tangga kok curam banget ya. Terus kayak, wah lagi ada drone nih, dung gitu. Waduh, ya udah gitu. Saya keep it cool aja. Kayak nggak ada yang terjadi gitu. Terus pada saya tuh paling diliatin tuh kayak, tuh anak ngapa ada mukul tiba-tiba. Ya saya sebenarnya malu banget sih itu, masih keinget sampai sekarang. Bohong. Tapi alhamdulillahnya menang. Itu Tuh, iya alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun ada kesalahan teknis sedikit. Nah, kita emang gila Tapi jago. agak out of topic gitu ya, lagi manggung tiba-tiba. Tiba-tiba mikirin Tangga. kenapa tangganya curam ya. Emang dia sih yang nggak jelas. Yang lain mah biasa aja. Emang kadang suka bingung sendiri, wajar lah manusia bukan nabi. Asik. Ya udah. Nggak ada. Karena udah nggak ada yang nanya lagi dan kita udah masuk sesi paling terakhir dari episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman Ekskul Hadroh ya yang sudah datang. Ya sama-sama. Sama-sama. Harapan dari kita buat Ekskul Hadroh, semoga Hadroh makin dikenal, makin solid, Amin, terus amin. juga ngasih vibes adem ke siapa aja Ya, yang dengerin. amin, amin. Amin. Oke. Oh, bareng-bareng. Karena kebetulan
sesi podcast kita dengan Eskul Hadro sudah selesai. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.